Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Icari. Kami adalah Pasutri Mediocre Dengan obrolan super. Yo. Oh, hari ini kita ada kedatangan bintang tamu guys. Ade dari mana? Enggak, dia habis jatuh. Habis jatuh tadi, jadi sebelum kita syuting banget. Iya. Mana coba lihat deh, yang jatuhnya mana deh? Oh itu, satu lagi mana? Iya. Ibu bapaknya kemana emang? Kok bisa jatuh dibiarin aja? Gimana sih? Iya, jadi kita hari ini mau apa yang ngobrol apa? Kita podcast episode 7 ya? Episode 7 ya. Tapi kita nggak menang podcastannya. Ya udah, terus kita jadi mau ngebahas apa? Jadi kita masih seputar Pasutri yang mediocre ya. Mediocre gitu. Kita akan ngebahas tentang nafkah Pasutri. Yang mau aku tanya adalah apakah nafkah itu hanya dalam bentuk nominal saja atau ada ketentuan-ketentuan yang apa ya yang perlu kita sepakati bersama gitu, kalau apakah itu yang disebut dengan nafkah. Ya jadi kan sebagaimana kita tahu gitu ya, nafkah itu kan kewajiban suami ya. Betul. Ya kan? Dan apa namanya, sekarang tuh banyak fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini bahwa kayak sekarang tuh cewek itu kan udah makin mapan nih, perempuan-perempuan. Ya itu makin mapan, mereka udah ngerasa udah nggak perlu lagi. Maksudnya nggak perlu lagi kehadiran suami. Gitu. Jadi kayak maksud kamu gini, ada fenomena yang baru-baru ini kan apa? Karena banyak perempuan mapan, akhirnya mereka memilih untuk menunda pernikahan, atau mungkin ada yang jadi nggak mau menikah ya. Gitu. Atau misalnya ya karena mereka udah mapan ya mereka menuntut si calon suaminya itu untuk punya penghasilan sebesar sekian gitu. Oh iya, aku pernah lihat tuh ada konten yang bikin kayak gitu, nanya lo kalau mau jadi suami lo syaratnya harus apa gitu, nanya gitu ya. Mau kemana? Nikah kesana deh. Begitulah guys, pariwara dulu nih. Kalau podcast suami istri dan anak-anaknya ikutan, kan ada konten yang nanya kalau lo punya calon suami gitu, calon suami lo syaratnya apa kalau menikah sama lo gitu kan, ada konten-konten gitu kan. Dan rata-rata ada yang bilang soal gaji kan, nominal gaji gitu. Tapi aku lupa lagi itu kayak gimana ininya. Ya, aku sih ingatnya waktu yang viral di X waktu itu ya. Jadi ini gaji pokoknya calon suami gue tuh nanti harus gajinya berapa ratus juta gitu, 500 juta apa? Anjir, 500 juta per bulan gitu. Karena dia ngerasa ya penghasilan dia juga sekitar segitu gitu. Jadi ya gue nggak mau lah punya laki-laki yang penghasilannya lebih rendah daripada gue gitu. Tapi maksudnya kalau penghasilan 500 juta, aku sih kalau jadi laki-laki 500 juta, ya aku lihat juga istri calon itu emang lu bisa 500 juta apa? Ya maksudnya ya iyalah gitu. Pun dia gajinya 500 juta, kayak karena kan laki-laki kan visual ya. Jadi benar-benar visual dalam artian 500 juta itu si perempuan itu gaji 500 juta dan gua gaji 500 juta. Apakah lu secantik itu gitu? Ya. Udah itu benar-benar udah purely itu aja gitu. Iya, begitu. Jadi iya sih. Jadi ya sih, maksudnya ya kalau itu kalau dari sisi laki-laki ya, karena memang ya itu visual tadi gitu ya. Iya, benar. Tapi kan kalau misalnya kita bahas secara tradisional memang ya kan, kalau menang tradisional itu suami menafkahi gitu kan. Iya, benar. Gitu. Tapi apakah memang ada seperti halnya yang viral-viral itu yang ada tuntutan secara nominal gitu? Apakah ada bagaimana gitu sebenarnya secara benernya gitu menurut ajaran agama atau apakah memang ada disebutin nominal atau kayak gimana gitu? Iya sih, emang benar, nafkah itu emang jadi kewajiban laki-laki gitu. Tapi kalau secara tradisional di agama itu kan ada di dalam surat, cari referensinya guys biar nggak salah, surat An-Nisa dan surat At-Tolak.
Surat An-Nisa ayat 34. Apa tuh? Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi Sebagian dari harta mereka. nafkahnya bentuknya harta gitu ya? Iya, sebagian. Sebagian. Tidak semuanya. Oh. Tapi nanti kalau masalah tafsirnya kan nanti kita bisa tanya sama yang lebih ahli ya. Oh. Ini kan cuma sebagai arti. Arti doang Ya. ya. Ayat ini menekankan bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab termasuk dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kalau di surat At-Talaq ayat 7, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Nah, berarti kalau ada dua tipe orang yang mampu, ya udah kasih nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang rezekinya sempit, ya diberikan nafkah sesuai dengan memberi nafkah dari harta yang diberikan kepadanya gitu. Intinya sih sama-sama, mau orang miskin mau orang kaya, tetap ada kewajiban menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Ya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Oh, gitu. Jadi maksudnya kadang-kadang kan suka ada yang merasa nafkah dari suaminya nggak cukup. Ya. Sebenarnya Allah aja tidak membebani gitu ya. Jadi kalau misalnya ya balik lagi ke kemampuan masing-masing gitu ya. Iya. Gimana istrinya juga harus apa ya? Misalnya kalau misalnya dia pengennya gimana ya? Kalau misalnya dia pengennya lebih suaminya itu kurang, maksudnya dia ngerasa suaminya itu kurang ngasih nafkahnya gitu. Ya dilihat lagi kemampuan suaminya, apakah memang suaminya itu nggak mampu karena memang dia males, atau ya karena memang ya udah kemampuan gue cuma segini gitu, jadi ya di ini lagi gitu. Kayak waktu kamu pertama kali mau nikah sama aku ya, waktu kita mau deket mau nikah, mama kan nanya sama kamu Ica benar, jadi nyokap gue nanya nih sama dia, Ica benar mau nikah sama Ari nggak punya kerjaan loh. Iya. Ya karena dulu kan. Terus kamu gimana? Dulu kan kamu kan ini kan, soalnya kan. Sekarang juga punya kerjaan sih. Iya, dari dulu kan memang kerjanya istilahnya nggak ada pekerjaan tetap gitu kan. Iya, betul. Dia tuh memang kerjanya tuh ya udah freelance gitu memang dari dulu gitu ya. Nggak ada yang fix digaji tiap bulan berapa gitu, nggak ya dulu. Dari steady job. Jadi mungkin mamanya Bang Ri pada waktu itu berpikirannya bahwa ya kalau misalnya lu mau nikah, ya lu harus punya pekerjaan tetap gitu kan, mungkin ya. Makanya pertanyaan itu comes up dari mamanya Bang Ri gitu, nanyain ke aku waktu pas aku bilang, pas kita bilang. Terus waktu kamu ditanya seperti itu, apa yang di pikiran kamu? Pasti kan orang berpikir dan merasa gitu kan. Ya aku tahu, maksudnya aku udah tahu gitu kan, kamu memang gak ada kerjaan ya. Dan aku pengalamanku adalah ya bapak almarhum itu nggak ada pekerjaan tetap juga gitu. Maksudnya bukan ada pekerjaan tetap. Ada pekerjaan tapi income-nya nggak tetap gitu. Iya. Pekerjaan sih dia tetap gitu. Iya. Sebagai bapak rumah tangga. Padahal baby boomer ya, jadi bapak rumah tangga loh. Enggak. Ya secara itu kan rumah tangga ini ya, ibu yang harus. Iya. Ya itu. Terus ya dari situ jadi ya pas mama nanya kayak gitu ya aku nggak yang jadi gimana ya, tapi ya tetap aku bilang ke mama ya mah tahu kok hari nggak kerja, ya nggak apa-apa, tetap mau. Ya udah karena aku udah memegang keyakinan juga di aku bahwa suami itu nggak perlu yang income-nya tetap untuk bisa menafkahi gitu. Iya dong. Jadi nggak, kalau dari aku ya, ini pendapat pribadiku ya. Jadi dia nggak perlu punya penghasilan tetap, tapi dia harus tetap berpenghasilan. Gitu, kayak gitu. Jadi makanya
tapi aku rasa yang kayak gitu-gitu rada susah ya, maksudnya untuk diterima sama kondisi kayak sekarang gitu. Yang bahkan ada yang lucu kemarin tuh paling terakhir itu fenomenanya ini kan apa? Salah satu paslon bilang coba janda-janda, iya, janda kaya nikahin lah itu pengangguran gitu kan. Itu tuh jadi rame tuh. Iya rame karena beliau juga mention Khadijah gitu. Ya. Itu yang jadi kontroversialnya kontroversi, ya. Karena sebenarnya Khadijah memang kaya, CEO punya perusahaan, tapi Rasulullah statusnya bukan pengangguran gitu, pekerjanya gitu. Karena dia statementnya adalah sebelum dia mention tentang Khadijah itu dia mention janda-janda kaya harus nikahin pemuda pengangguran gitu ya. Ada ucapan seperti itu. Iya. Tapi ya jadinya itu lucu sih, temanku juga jadi respon kan. Terus dia bilang makin banyak dah yang mau kondo. Hidup mau kondo. Maksudnya, tapi mungkin itu apa ya? Karena perempuan sebenarnya menikah pilihannya itu kan butuh dinafkahi atau di provide kan, disediakan kebutuhannya, terus sama keamanan. Cuma itu sebenarnya basic utamanya. Kalau laki-laki kebalikannya, seks. Yang kedua adalah butuh tempat dia pulang. Jadi karena kan laki-laki itu kan jiwanya petualang ya. Jadi somehow pasti akan ngerasa kesepian kalau nggak ada tempat dia kembali gitu loh, gitu. Jadi dua kayak gitu kan yang berbeda. Nah, ketika perempuan merasa dia sudah bisa memprovide dan maksudnya soal keamanan kan ya kalau kayak zaman sekarang kan kayak lebih safe kan semuanya, asetnya bisa dikelola sama si perempuan itu gitu. Istilahnya udah dalam kondisi mapan dan sudah aman, negara juga udah punya sistem yang baik. Muncul pikiran kenapa gue harus nikah, iya kan gitu. Karena ya ngerasa ya udah gue bisa provide diri gue sendiri. Iya gitu. Jadinya ya begitu. Kebutuhan itu dari suami sudah tereliminasi gitu. Iya betul. Kalau tadi pertanyaan pertama kita apakah nafkah itu dalam bentuk nominal? Kalau menurutku sebenarnya gimana ya? Ini dari sisi laki-laki sih ya. Jadinya kan kalau aku mah jawabannya ya yang penting bisa memenuhi kebutuhan kamu, makan, kebutuhan basic nih, sandang pangan gitu kan. Kayak yang ada di ini juga hadis Rasulullah juga. Ada yang nanya dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya Muawiyah bin Haidah, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah hak istri kami atas diri kami? Rasulullah bersabda, hendaklah engkau memberinya makan apabila engkau makan dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah memerintahkan para suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri seperti makan dan pakaian. Jadi sebenarnya nggak perlu apa yang terpenting adalah justru bukan si nominalnya ya. Iya. Tapi yang penting kebutuhan si istrinya itu terpenuhi. Tapi itu jadi apa? Jadi zaman sekarang jadi banyak hal-hal yang di challenge gitu loh. Kalau ternyata cuma punya duit 100.000 emang cukup makan. Oh iya. Karena kayak dituntut sama kebutuhan yang ada sekarang gitu ya. Nggak tahu deh. Gaya hidup. Ya maksudnya yang kita tadi tuh, ketika dia punya gaji 500 juta dan dia merasa harus punya calon pasangan 500 juta, ya aku sih langsung ultimate aja gitu, fatalis aja kalau ternyata jadi dipecat dari kantornya. Apakah dia akan bersedia menurunkan derajatnya maksudnya? Ini valuasi gue 5 juta, akhirnya dia dipecat, dia nggak ada penghasilan lagi. Gimana gitu? Di zaman kita sekarang ini challenging sih. Kemarin tuh aku lihat ada konten yang si cewek, "Hi ChatGPT, I want to ask about kalau misalkan semua orang di dunia ini mengikuti ajaran agama, apa yang akan terjadi gitu kan?" Si ChatGPT bilang semuanya akan harmoni, nggak akan ada konflik gitu, dan orang-orang nggak akan ada berfokus sama materialisme.
Nah itu yang jadi masalah sebenarnya, materialisme itu kan gitu. Maksudnya terkait soal nafkah kan jadinya kan apa ya, gimana ya, tricky gitu loh, antara mungkin kalau waktu zaman dulu banget sebelum masuk ada revolusi industri ya itu bisa makan gitu loh. Terus sama kayak si konten si Viru bilang orang zaman dulu tuh nikah tuh nggak berdasarkan cinta gitu kan, jadi kan emang berdasarkan ekonomi sama politik gitu. Nah jadi ya nafkahnya juga ya berarti kan urusan ekonomi nih gitu. Tapi seiring berjalan dengan sekarang gaya hidup itu yang jadi bikin trikinya sebenarnya gitu. Jadinya apa ya, kalau aku bilang harus banyak-banyak bersyukur dari istrinya, kesannya kayak laki-lakinya nggak ada kewajiban banget gitu. Iya, nggak ada kewajiban banget gitu. Tapi ya kalau kamu gimana kenyataannya dengan setelah hampir 10 tahun menikah sama aku yang kita mediocre aja nih gitu. Ya aku sih nggak ngerasa kamu nggak memberi nafkah ya, maksudnya walaupun pada kenyataannya nih literally gitu memang kamu lagi nggak ada penghasilan gitu, tapi kalau dari mindset aku ya yang penting kamu nggak malas-malasan di rumah gitu loh. Jadi tetap ada kayak walaupun memang kurang, maksudnya kalau misalnya dilihat dari sama orang pada umumnya gitu ya, kesana kayak gak effort banget gitu kan, kayak sehari-hari di rumah cuma buka laptop, main handphone. Dulu sih kita juga sempat debat sih masalah ini kan, maksud aku dulu sempat kayak, kok kamu nggak apa ya, nggak ngapain kayak gitu, cari kerja kayak gitu, nanya gitu ke teman-teman yang lain punya kerjaan apa enggak, apa gimana gitu. Sebenarnya aku pengennya effortnya seperti itu gitu kan gitu. Jadi adalah kayak ya aku kayak dulu juga cukup jengah juga gitu sama kamu yang apa kok sehari-hari kok kayaknya cuma main handphone ya gitu, atau kok buka laptop main gitar goncrengan habis itu tidur cuma kayak gitu doang. Sedangkan waktu itu juga aku juga masih nggak punya penghasilan juga gitu, kita sama-sama lagi nggak ada penghasilan gitu. Jadi kayak tapi ya gimana sih kok nggak effort ya gitu. Terus kan aku juga sempat ngomong juga kan sama kamu kan gitu. Terus ya tapi kamu kalau misalnya dari sudut pandang kamu kan mikirnya ya ini effort, maksudnya gue mau effort kayak gimana, mau nanya ke teman-teman juga atau ke siapa juga kan belum tentu juga ada ininya, ada kerjaannya gitu kan, kayak gitu kan. Ya, aku tadi masih kayak nggak bisa terima gitu. Karena kan ya lu belum coba gitu kan, lu belum coba gitu. Terus ya tapi kenapa ya pada akhirnya ya karena kamu ngasih pandangan berupa dari lewat sisi spiritualnya itu gitu, dari sisi usahanya adalah ya usaha ke Allah gitu, kayak berdoa atau misalnya uh, sholat tahajud atau apa kayak gitu maksudnya kamu ngasih usahanya bentuk usahanya seperti itu gitu. Jadi kamu menyarankan aku untuk ya usahanya itu kamu berusaha untuk yang hobi awal aja gitu. Dan aku juga tadi waktu itu tadinya kan nggak terima kan, terus tapi akhirnya aku ketemu suatu apa ya misalnya metode di mana apa ya baca lihat dari ini kan dari Instagram ternyata ada yang muncul baca surat Al-Waqiah nanti bakal ada rezeki tidak terduga kayak gitu kan. Akhirnya aku coba, terus ada tiba-tiba ada dapat apa namanya kamu dapat kerjaan gitu, dapat job gitu loh. Jadi kayak beberapa kali lah itu kayak gitu. Jadi kayak ya ternyata mungkin ya ini gitu, kita harus memasarkan usaha kita ke Allah kayak gitu waktu napasnya. Ya. Kan tapi kalau sekarang kamu kan udah mulai punya pekerjaan ya, punya penghasilan, sedangkan aku masih serabutan kan, masih freelance. Terus menurut kamu tuh apa ya, nafkah itu bisa tergantikan nggak sih dengan hal-hal selain masalah ekonomi gitu, selain penghasilan nominal pendapatan gitu? Ya itu tadi apa namanya menurut aku ya tadi sesuai sama apa tadi Muhammad itu ya, jadi mungkin kebutuhan istri terpenuhi. Jadi tetap basic needs-nya ya sebenarnya. Sebenarnya iya. Jadi bukan aku udah beberes, aku udah nyuci, aku udah rapi-rapi. Tapi kalau kelaparan bahan makanannya nggak ada, ya tapi sebenarnya juga belum berfungsi
Iya kayak gitu. Iya kan? Ya, dan Bisa dibilang gitu kan? Bisa dibilang gitu, dan satu lagi juga dari sisi emosional juga sih. Oh, Nafkah, jadi kayak istilahnya ada first nafkah emosi mulai. enggak dong, please. gitu. Ya kan ada nafkah kan ada dua kan. Maksudnya ini yang umumnya gitu, maksudnya ada nafkah lahir sama nafkah batin gitu kan katanya. Jadi kalau yang nafkah lahir ya itu secara pas lahiran. Iya, pas lahiran. Iya. You see me laughing? Apa namanya? Kan jadi lupa. Nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir dan nafkah batin. Jadi kan kalau lahir kan kayak misalnya ya itu tadi kan, makan, pakaian, terus tempat tinggal gitu kan. Itu kan astagfirullah. Alhamdulillah gitu kan ya. Itu juga terpenuhi gitu kan. Terus tapi nafkah batinnya juga terpenuhi juga gitu. Jadi kayak misalnya aku merasa aman gitu. Kamu bukan suatu ancaman buat aku gitu ya. Ya kan gitu. Jadi kayak tetap ya itu nyaman sama kamu gitu, merasa aman, merasa nyaman. Tapi kalau nafkah batin kan gitu. Kalau kamu ngomong aku dengerin. Ya, meskipun aku juga nggak tahu apa yang kamu ngomong. Ngomongin apa gimana gitu ya. Tapi kan seringnya kamu ya perhatiin aku gitu, tetap taking care of me gitu. Iya sih. Di segi profesionalnya juga gitu. Ya tetap mengarahkan aku kepada Allah gitu. Jadi itu yang apa? Aku syukur juga gitu. Maksudnya kamu tetap jadi guide gitu. Walaupun kamunya blee gitu ya. Aku blee. Iya, maksudnya kamu kan juga sering, ya istilahnya kamu juga bukan orang yang perfect gitu ya, sama aku juga bukan orang yang perfect, jadi maksudnya jadi tapi ya kamu tetap mengingatkan aku untuk kembali ke Allah gitu. Iya. Tapi ini aku mau nambahin lagi, ada hadis tentang nafkah dari harta suami. Rasulullah bersabda kepada Hind binti Uqbah, istri dari Abu Sufyan. Ini ketika ia mengeluh tentang kekurangan nafkah dari suaminya, ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, sekadar mencukupi dirimu dan anak-anakmu. Jadi maksudnya, jadi ternyata dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa nafkah adalah istri yang harus diberikan oleh suami sesuai dengan kebutuhan keluarga. Tapi begini, hadis tentang nafkah dari harta suami, berarti sebenarnya harta suami dan harta istri itu memang beda. Iya. Emang ya aku itu kan ada yang bilang gini ya, harta suami, harta istri. Bukan. Gimana? Harta suami adalah harta istri. Iya, harta istri. Tapi kan emang iya benar. Iya benar. Dari harta suami. Benar. Aku meyakini. Iya, tapi kan maksudnya ambillah dari hartanya dengan cara yang baik. Sekadar gitu, maksudnya secukupnya. Oh ya, makasih. Jadi nggak semua harta suami itu jadi harta istri. Iya gitu. Jadi nggak 100% gaji suami dipegang sama istri gitu. Iya gitu. Iya. Tapi kan kalau itu balik lagi ke masing-masing. Ya balik lagi masing-masing pasangan sih kan. Itu nggak bisa digeneralisir. Kalau misalnya suaminya nggak masalah ngasih 100% ke istri kan juga nggak apa-apa juga. Maksudnya kan jadi si suami itu mendelegasikan peran finansial itu ke istri sepenuhnya gitu loh maksudnya. Iya. Kalau kayak gitu kan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga sebenarnya ya sah-sah aja sih. Waktu itu si Ustadz Khalid Basalamah pernah bilang, sebenarnya kalau uang itu bagusnya dipegang sama suami. Sebenarnya suami harus punya uang dia sendiri gitu. Jadi kalau misalkan memang dia ada butuh apa-apa, ya nggak perlu minta lagi ke istrinya gitu loh. Jadi ya udah nih, ini buat istri, ini buat dia pribadi, ya emang jadi cukup gitu kan. Cuma ya tapi maksudnya kan emang tricky ya, maksudnya apalagi buat kita yang kaum mediocre gini gitu. Sebenarnya dibilang kurang ya tipis-tipis, nyaris gitu kan. Dibilang banyak ya belum pernah sampai berkelebihan gitu. Jadinya ya aku sendiri sebagai kepala keluarga gimana ya, pusing tapi nggak pusing gitu, gimana ya, aku juga misalnya aku jadi kayak lebih ya udahlah ya seperti apa adanya aku aja, kayak ya yang nggak
bawa pusing gitu. Meskipun sebenarnya apa ya, aku tuh baru tahu, mungkin buat viewers yang belum belum pada menikah nih gitu. Jadi ketika kita setelah menikah, jadi di buku sesudah akad nikah nih, di buku di buku nikah tuh ada sebuah ikrar dari suami. ikrar dari suami. Dan itu harus dibacain gitu kan. Nah itu namanya sigot taklik gitu. Nih gue bacain nih, sesudah akad nikah nih, saya nih nama pengantinnya Asri Rizkon binti Alkam. Jadi waktu itu gue salah nyebut. Nah, ada videonya padahal ya. Iya, terus berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan pergauli istri saya bernama Maulida Adisa Pratiwi binti Mudito Samsunarto. Itu nggak? Iya, Dengan baik, musyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Gitu. Ini yang buat yang muslim ya. Tiap agama pasti beda-beda gitu. Nah, terus selanjutnya saya membaca sigat taklik atas istri saya sebagai berikut gitu. Jadi ada kayak semacam ikrar. Sewaktu-waktu saya satu nih meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. Atau itu gitu. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Nah, kan ini tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya. Nafkah wajib berarti kan mungkin kebutuhan basic needs itu ya. 3 bulan itu berarti sama sekali nggak ngasih sama sekali. Tapi kan kadang-kadang kayak gitu, ada kasus-kasus di mana cuma makanan cuma bisa pakai nasi sama tempe doang. Itu jadi bisa jadi dianggap itu nggak ngasih nafkah loh. Iya, bisa jadi. Iya kan, ada yang gitu. Iya. Makanya itu balik lagi jadi ke hubungan gimana dengan pasangannya. Iya, benar-benar. Gimana di komunikasinya. Iya, benar-benar. Gaya komunikasi antara suami dan istri itu. Iya, betul-betul. Terus 3, atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4, atau saya membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama. Oh iya, pengadilan agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut. Dan istri saya membayar uang sebesar Rp1.000 loh sebagai iwat pengganti kepada saya. Maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Dan selanjutnya begitulah gitu. Oh iya, terus lagi gambar lagi yang warna lain. Itu jadi maksudnya ya itu dari ketentuan negara juga berarti kan? Iya, jadi dari ketentuan negara. Tapi aku nggak tahu sih ini asal usulnya dari mana. Apakah di negara Muslim yang lain juga melakukan hal yang sama gitu. Tapi intinya kan nafkah ya tetap harus dipenuhi sama itu. Udah kewajiban yang menempel di laki-laki. Tapi ada yang menarik sih, maksud aku. Sekarang kan juga banyak fenomena bercerai ya. Ini aku benar-benar dari sudut pandangku laki-laki ya. Menurutku laki-laki itu nggak pernah ada yang mau lepas tanggung jawab sama pasangannya. Meskipun kesannya kayak dia nggak bertanggung jawab. Cuma masalah komunikasi sih. Ini dalam konteks menikahnya dengan benar ya. Dengan benar itu adalah yang melakukan akad nikah, kemudian ya istilahnya kayak gitu, bukan yang menikah karena kebetulan ya hamil di luar nikah, atau misalkan ya yang atau karena dijodohin. Enggak kalau dijodohin itu benar, itu masih benar. Tapi maksudnya yang benar-benar dia udah berzina dulu, kemudian hamil, kemudian dia menikah nih. Atau nggak sampai hamil tapi udah berzina dulu gitu. Tapi kalau nggak sampai hamil udah berzina dulu kan belum jadi nikah. Iya, tapi kan maksudnya bisa aja. Maksudnya kan ini nggak bisa pakai orang yang udah nikah, tapi enggak, biasanya berzina dulu gitu. Iya. Apakah itu termasuk cara yang tidak proper? Iya, itu juga cara tidak proper gitu. Tapi maksud aku, ketika dia sudah memutuskan untuk menikah nih, kebanyakan pasti laki-laki itu akan aktif peran responsibelnya. Nah, tapi ini sotoy aja nih guys ya, benar-benar pendapat gue, karena gue sebagai laki-laki. Tapi mungkin ketika responsibel itu aktif, gue harus menafkahi
istri gue nih, Iya. yang apa yang sudah disebut istri inilah gitu. Iya. Kadang-kadang jadi masalah ketika mungkin dia belum punya pekerjaan tetap, mungkin dia cuma bisa dapat bawa duit cuma sekian gitu, atau mungkin dia masih ada kesenangan-kesenangan, hobi-hobi dia yang masih dia lakukan setelah menikah gitu loh. Jadi itu yang memunculkan, ya kalau bilang kan kayak masalah komunikasi aja gitu. Jadinya menurutku masalah komunikasinya adalah perempuannya terlalu memaksakan pakai logika, padahal fungsi utama mereka di hati. Laki-lakinya nggak mencoba untuk pakai hati bicara sama perempuannya gitu. Tapi jadi mungkin ya itu banyak lah, kayak aku juga pernah lihat konten dia lagi nelfon itu kan sama istrinya pakai bahasa Jawa, istrinya minta cerai gitu kan, minta pisah, nggak mau, terus iya kan dia bilang, iya gua kan udah berhenti judi, dia bilang itu, gua kan udah nggak berhenti lah, gua udah berhenti judi buat demi lu gitu, tapi kan gua sekarang main hobi gua tetap ada, butuh hobi, dia bilang itu. Mancing, tapi dia lagi mancing tuh. Tapi si istrinya nggak mau tahu, nggak mau tahu. Oh, dia dijelasin dia, akhirnya dia sedih tapi marah gitu. Akhirnya sama istrinya beneran diputusin di telepon gitu. Dia sama temennya direkamin gitu. Beneran? Aku nggak tahu itu kayak beneran. Soalnya dia marah-marah beneran gitu. Iya dek, aku tuh kan udah gak judi, tapi kan aku cuma mancing, dia bilang gitu. Karena memang laki-laki butuh sesuatu. Iya, boys lebih boys gitu. Ya, jadi makanya ketika nafkahnya nggak terpenuhi, makanya kan itu kan jadi apa ya? Kadang-kadang juga jadi apa ya? Jadi sebenarnya challenge-nya itu adalah di perempuannya. Karena seberapapun besar atau kecil, bagaimana kamu menyikapinya ketika diberikan segitu? Iya. Bukan di laki-lakinya. Kalau mau dicari sampai 500 juta, kalau dia nggak ngerasa cukup, ya akan kurang terus kan gitu. Tapi kan ya itu makanya jadi apa ya? Jadi mungkin banyak apa ya? Kita juga banyak ya zaman sekarang ini challenging banget gitu loh, lifestyle terus. Tapi menurutku sih kita beruntung karena kita sudah berkeluarga, kita sudah mature, tahu menyikapinya seperti apa gitu. Ya, tapi itu juga sudah setelah kita menjalani itu ya, kita juga ada cekcok-cekcoknya itu juga kan. Ya sebenarnya kuncinya kan bagaimana kita berkomunikasinya kan. Gimana aku menyampaikan, kayak misalnya mungkin aku dulu berkeluh kesah ke kamu gitu kan, tapi nanti kamu akan kasih pemahaman bahwa ya udah kamu tenang aja, ini semua tuh udah diatur sama Allah, tenang aja, kamu nggak usah pusing sama rezeki yang nanti akan kamu dapetin gitu, pasti akan ada gitu. Iya, betul. Sebenarnya ada beberapa poin yang harus dipenuhi sih sebagai suami. Maksudnya kalau buat teman-teman ya, misalnya ini kan nafkah kan berarti kan temanya berarti di suami ya. Gimana suami memprovide, dan fungsinya adalah memberikan, maksudnya gimana? Suami punya resource-nya, kemudian ya ngasih ke istrinya nih. Kalau tugasnya istri adalah gimana menerima resource ini yang segini, diolahnya seperti apa gitu. Jadi kalau laki-laki adalah mengeksplorasi dan mengeksploitasi, perempuan itu nurture dan maintenance-nya gitu. Fungsinya ya mengembangkan, gimana ya gitu dengan gitu. Jadi ya kalau makanan dan minuman itu wajib. Kalau gua sama sekali gua nggak pernah sampai ngebiarin anak istri gue kelaparan gak ada makanan gitu. Pun kayak gue mau pergi ke luar kota nih, aku harus make sure dulu ada makanan kan gitu, ada yang bisa dimasak kan gitu. Seminimal-minimalnya itu kayak cuman telur atau provide makanan dan minuman nih, ketika gue tinggalin harus cukup ya gitu. Dan itu cuman jadi kayak semacam estafet kan ke istrinya gitu. Jadi ya istri punya kewajiban apa? Ya masak, diolah itu masakan gitu, jangan diemin aja gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kalau zaman sekarang kan yaudah, kalau nggak ninggalin makanan minuman, setidaknya ninggalin uang buat makan nih gitu. Meskipun istrinya nggak bisa masak atau nggak mau masak gitu kan, bukan passionnya dia gitu. Ya udah bisa go food gitu kan. Yang penting jangan sampai kelaparan. Terus yang kedua, pakaian gitu kan, ya pakai pakaian yang pantas lah gitu kan, yang sesuai dengan norma. Kemudian tempat tinggal,
walaupun masih ngontrak gitu Iya, ya, walaupun masih kontrak walaupun masih gitu. rumah petakan Iya, atau gimana betul. ya, tapi ya itu ada tempat tinggalnya Iya, gitu. betul. Gitu. Terus kemudian, nah yang berikutnya itu kan kesehatan dan pengobatan. Nah itu kan sebenarnya occasional ya, benar ya, occasional ya. Sewaktu-waktu. Kalau sakit, Iya biaya kesehatan. tapi Kan kita nggak sakit terus kan. Iya. Maksudnya kan itu juga perlu di provide tuh sama laki-laki gitu kan. Pengobatan, terus yang berikutnya itu yang udah mulai ada sekundernya atau sekunder tersier lah, perawatan diri sama kebutuhan pribadi gitu. Misalnya kayak shampoo, ya, skincare berarti skincare iya bisa. berarti itu dong harus di provide dari suami dong. Harus sebenarnya. Tapi kan peruntukannya untuk apa nih? Ya biar makin cantik lah. Untuk siapa cantiknya? Untuk kalau bikin TikTok jadi banyak yang nge-like, Ya buat suaminya dong. ya udah gitu ya nggak apa-apa. Tapi kan itu kan rada-rada tricky ya. Ya udah maunya, oh ya itu yang zaman sekarang kan macam-macam lah ya gitu. Nah terus yang terakhir ya tunjangan sesuai keperluan dan kondisi kehidupan. Pakai tunjangan juga terhadap tunjangan istri. Iya, jadi maksudnya ya mungkin hal-hal di luar itulah kayak pengen me time, kayak pengen jalan, kayak Iya, pengen iya. jajan gitu. Itu jadi sebenarnya nafkah, kalau misalnya nafkah khusus untuk istri itu sama nafkah untuk keluarga itu beda. Sama, Berarti bisa dihubungi, pokoknya ini kamu atur deh tuh buat keluarga, buat makan, sama buat kalau misalnya kamu buat kamu sendiri gitu. Atau misalnya kamu khususin ini buat kamu ya. Jadi kalau aku nih hypothetically kalau ada duitnya banyak pasti aku akan bisa-bisain. Ini buat sekolah anak-anak nih, ini buat kebutuhan rumah nih, ini ada lebihnya nih, udah nih bisa buat kamu gitu kan waktu itu aku pernah tuh ngasih ya mungkin nggak seberapa ya, pernah satu kali aja. Pernah, dan waktu itu aku nggak sadar ya. Waktu itu aku nggak sadar bahwa misalnya ini adalah nafkah buat aku, khusus buat aku. Dan kamu kan karena kamu nggak seberapa nih buat kamu nih, jadi kayak misalnya kayak anjir mana cukup gitu ya. Aku marah-marah sendiri gitu. Aku marah-marah sendiri, apa sih kayak iya nggak cukup lah buat apa sih, belum aja gitu nih, kayak aku udah mikirnya tuh udah kayak buat keluarga nih, buat makan, buat anak-anak, buat apa segala macam gitu. Terus ternyata abis itu kamu bilang ya tapi kan itu buat kamu aja pribadi. Oh, buat aku ya ampun, apa jadi kayak oh makasih Mary gitu. Jadi kayak jarang-jarang gitu, maksudnya ya kamu apa namanya ya jarang-jarang ngasih yang aku yang benar-benar khusus yang sampai 15 miliar itu ya. 15 miliar itu. Iya. Ya udah gitu jadinya ya agak surprise juga, tapi ya alhamdulillah gitu, apa namanya masih tetap terpenuhi kebutuhan nafkah dari kamu gitu. Ya aku mencoba memenuhi sih. Saya, tapi gini sih sebenarnya apa ya, kan kehidupan kita kan ya stabil aja ya. Maksudnya ya ada di kelas mediocre aja gitu ya. Kan. Atau agak bawah mediocre sih gitu. Nah terus yang jadi challenge-nya itu adalah sebenarnya menurutku yang terpenting soal nafkah itu adalah ya komunikasinya kan. Ya maksudnya sebenarnya yang terpenting sih berapapun nominalnya, ya yang penting selalu diinfoin ke istrinya dan ya sama-sama saling menahan diri sih kalau menurutku kan, selalu dikomunikasiin aja gitu kondisinya dan setiap apa ya, dan sama-sama saling memahami aja gitu. Kadang-kadang kan kayak kamu bilang kemarin kan aku sempat ada masuk gitu ya, sebenarnya kamu ada kebutuhan nggak gitu ya. Sebenarnya kalau dicari-cari ya buat hobiku banyak gitu kan, ada yang aku pengenin, tapi ya aku juga mikir kayak esensinya perlu nggak ya gitu. Hobi kebutuhan rumah aja belum cukup ya. Iya sih. Mau hobi Iya sih, penuhin dulu kali kebutuhan rumah. dari hati ya mau sebel. Iya gitu. Tapi apa ya, kan kemarin juga sempat ada konten-konten soal pirokat istri gitu ya. Pernah lihat nggak kamu yang jadi yang istri sholat duha, istri kayak gitu. Kalau menurutku tuh sebenarnya dibikin simple gitu loh. Maksudnya gini,
kita kan tahu nih, kita kan semua kan di kelas mediocre ya. Yang penting mungkin kita nggak akan jadi naik ke level-level yang the have gitu, high class gitu, ya pokoknya yang high class. Atau juga kita ya kita berusaha jangan sampai jadi miskin lah gitu. Yang penting itu sebenarnya laki-lakinya bergerak, bekerja. Sebenarnya itu sesimpel ini. Kalau kita silaturahmi, itu membuka pintu rezeki, ya kan? Laki-laki memang tugasnya keluar rumah. Kalaupun nggak keluar rumah, istilahnya dia berinteraksi sama orang-orang lain. Ya kan zaman sekarang kan bisa lewat chatting, bisa lewat video call gitu, ngobrol sama temen-temennya, atau misalnya ya cuma just say hi apalah gitu. Tapi kalau misalkan memang ada rezeki lebih untuk jalan, nongkrong ke rumah temennya, ngobrol sama rumah temennya, itu yang pertama. Tapi niatnya memang harus benar ya gitu. Iya, bukan cuma nongkrong aja lah. Iya, bukan cuma nongkrong aja juga. Tapi kalaupun cuma nongkrong, istilahnya silaturahmi. Nah, yang penting utama itu silaturahmi dulu nih. Gitu. Yang silaturahmi, tapi jangan berharap nanti akan dapat sesuatu gitu. Iya gitu. Tapi mungkin bisa jadi hal yang berbeda dikasih gitu loh. Istilahnya kalau kayak kita buka jalur air gitu, belum tentu dari satu titik itu airnya keluar gitu, siapa dari yang lain gitu kan. Nah, istri ngapain nih? Iya benar doain, tapi doanya bukan cuma doa. Jadi kemarin ada bilang kita tuh kebanyakan tuh belum sampai tahap berdoa tapi baru memohon. Kita tuh lebih sering banyak tuh memohon daripada berdoa. Karena kalau berdoa kan ada tata caranya sebenarnya. Dengan kayak tadi kamu bilang kan pengalaman kamu kan baca al-Waqiah kan. Itu tirokat kamu sebenarnya. Aku juga tetap ngelakuin, tapi kamu punya subquest yang harus kamu penuhin. Itu mandatori buat kamu sebenarnya gitu loh. Jadi gimana ya? Jadi maksudnya harus ada yang kamu penuhin juga gitu. Kayak salat duha. Ya. Terus ya udah kalau baca al-Waqiah ya baca gitu. Tapi bukan dalam artian apa ya? Dulu aku pernah baca al-Waqiah. Jadi ngarep ketika gue kan udah baca nih, gue dikasih sesuatu dong gitu. Tapi ternyata dari perspektif aku, kok lo nggak ngasih apa-apa ya gitu. Tapi ternyata kan sebenarnya Allah ya ngasih sebenarnya sehat apa gitu kan. Nah, terus tapi akhirnya aku mikir kayak, oh ini harusnya gue mikirnya tuh ya udah jadi kayak semacam surprise aja gitu loh. Ya begitu juga dengan dengan soal nafkah gitu loh. Nah, kalau misalnya memang pilihannya adalah bukan nafkah yang tiap bulan bisa diterima gitu, ya berarti nafkahnya sewaktu-waktu gitu loh. Misalnya ya kayak surprise aja gitu, Allah akan ngasih apa, tapi ya tetap itu harus dipenuhin gitu. Di usahanya kamu tuh ya tirokat kamu, sholat gitu, sholat duha, baca al-Waqiah gitu. Udah sesederhana itu aja sebenarnya. Nah, nanti masalah nafkahnya akan datangnya seperti apa, berapa nominalnya, kayak gitu itu ya itu udah urusan Allah. Balik lagi ke yang awal, apakah perlu dinominalin? Kalau aku sih enggak sih. Ya aku sih untuknya setuju juga gitu. Ya buat aku juga nggak perlu ya kayak balik lagi juga di obrolan sebelumnya juga kan aku juga dari kecilnya juga terbiasa untuk nggak punya bapak nggak punya penghasilan tetap gitu kan. Jadi ya udah bukan masalah nominalnya gitu, tapi masalah gimana kamu tetap memenuhi kebutuhan, tetap berpenghasilan gitu, berapapun jumlahnya. Gitu. Penting ya udah kita anak-anak semua terpenuhi kenyang, aman gitu kan, nggak ada terlindungi dari hujan badai gitu. Itu sih yang kalau menurut aku bentuk nafkah yang sudah terpenuhi gitu dari kamu gitu. Kalau teman-teman yang lain gimana guys? Gimana? Untuk para suami-suami. Tapi kalau aku mah kami sebagai suami sih, kalau laki-laki sampai ada yang nggak nafkah istrinya, pasti ada faktor X ya. Ada komunikasi yang kurang itu. Ya, komunikasi yang kurang di internal. Kemudian tapi dia ternyata punya penghasilan nih, tapi nggak dikasih ke istrinya. Nah berarti ada faktor X di luarnya. Nah, hobinya atau ada perempuan lain gitu. Kalau laki-laki ya, tapi secara general laki-laki tuh by default akan
akan memprovide dan akan mengambil tanggung jawab itu. Ya. Oke guys. Ya udah kalau gitu kita sudahi dulu. Ya. Terima kasih di episode 7 yang chaotic ini. Ini juga sebuah eksperimen kita. Eksperimen baru lagi untuk syuting pagi-pagi ya. Ternyata banyak banget gangguan-gangguannya seperti ini kan, berisik banget. Jadi ya udahlah, mohon maklum aja ya. Namanya juga berkeluarga. Pasti mediocre yang nggak punya studio. Kita pastinya akan tetap membahas tentang isu-isu Pasutri mediocre. Ya, betul. Nantikan terus episode selanjutnya di Spotify podcast ini. Ya. Dan mohon maaf ya kalau ada yang kurang-kurang. Oh iya, betul. Mudah-mudahan bisa ngasih insightful. Ya, bisa ngasih insight dan bermanfaat. Bisa jadi bahan diskusi juga buat mungkin calon pasangannya mungkin, atau pasangan saat ini itu. Jadi untuk nanti kedepannya apakah perlu ada nafkah yang seperti apa gitu, itu yang juga perlu diobrolin ya di awal sebelum pernikahan gitu, atau ya kalau misalnya udah lewat ya udah, ini juga waktu yang tepat juga sih gitu, tetap untuk diobrolin juga gitu, jangan sampai ada yang terpendam guys gitu. Gitu ya, Bu? Iya betul. Oke deh. Sampai jumpa guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicari out.